Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Bugi Satrio Adiwibowo, SEMIKOM PhD, selaku dosen mata kuliah Public Speaking dari Universitas Esa Unggul, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bugi yang telah memberikan kesempatan dan juga telah memberikan izin kepada saya untuk bisa melakukan ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelas Public Speaking EU 001 yang telah memberikan dukungan motivasi satu sama lain untuk melakukan ujian tengah semester kali ini. Baiklah pemirsa, sebelum saya melakukan pidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Vinka Dinda Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 202005021184. Saat ini saya berkuliah di Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan gelar Sarjana 1 atau S1 Program Studi Hubungan Masyarakat. Public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan umum, bagaimana seorang pembicara menyampaikan ide atau pesan atau gagasan yang ingin diketahui oleh audiens. Public speaking dalam komunikasi dianggap sebagai sarana komunikasi karena sarana komunikasi dalam aktivitas percakapan komunikasi memerlukan adanya umpan balik atau respon dari lawan bicara atau audiens. Di zaman sekarang, berbicara di muka umum atau public speaking sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau di dunia pekerjaan. Public speaking tidak hanya untuk seorang profesional saja, tetapi kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa bisa menjadi seorang public speaking. Baiklah teman-teman, sesuai dengan background of issue yang telah saya sampaikan, tema kali ini saya akan membahas tentang public speaking for student. Baiklah teman-teman ataupun pemirsa, pada bagian topik pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu public speaking. Public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan sekelompok orang atau di depan halayak banyak. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur masyarakat, dan juga mengajak atau mempengaruhi masyarakat luas. Public speaking sangat penting untuk kita semua dalam segala bidang, karena dengan kita terbiasa melakukan public speaking di muka umum, kita bisa tampil percaya diri dan juga bisa melatih keterampilan berbicara kita di muka umum seperti seorang profesional. Kesadaran akan pentingnya public speaking sendiri telah dikenali dalam peradaban manusia sejak berabad-abad sebelumnya. Contohnya itu seperti public speaking di zaman Yunani dan Romawi kuno, di mana di zaman tersebut public speaking digunakan untuk rapat politik, mengajar para pelajar di sekolah-sekolah, ataupun di kegiatan lainnya. Public speaking sama halnya seperti pelajaran lain di dunia pendidikan, di mana public speaking bisa dipelajari, dipahami, dan juga dilatih. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang dalam menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dan dipercaya oleh publik pendengarnya. Public speaking dapat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, antara lain, 1. Mengembangkan diri pribadi, di mana jika kita terbiasa melakukan public speaking, maka kita tidak perlu lagi merasa takut atau malu untuk berbicara di masyarakat umum. Dengan public speaking, kita juga bisa menyampaikan segala ide atau gagasan yang kita miliki secara aktif dan jelas,
sehingga memberikan rasa kepuasan kepada diri sendiri ataupun orang lain terhadap ide yang kita sampaikan untuk diterima ataupun diterapkan. Hal tersebut bisa kita pelajari sejak dini sebagai para mahasiswa ataupun para pelajar agar saat kita berada di lingkungan atau di dunia pekerjaan ataupun di bidang lainnya, kita bisa tampil percaya diri pada saat menjelaskan ide yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan dengan ide tersebut kita bisa diterima dengan baik oleh audiens atau masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi lingkungan sekitar. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat seringkali berawal dari ide yang disampaikan oleh satu orang yang ditularkan atau diberikan kepada masyarakat. Bila kita memiliki keterampilan public speaking, maka kita akan lebih mudah mempengaruhi masyarakat supaya menerima dan melaksanakan ide yang kita sampaikan untuk menghasilkan perubahan kelompok tersebut. Yang ketiga, meningkatkan karir, di mana kemampuan mempengaruhi orang lain dapat membuat kinerja kita berlangsung dengan baik. Hal tersebut tidak hanya berlaku di dunia pekerjaan saja, tetapi di dunia organisasi, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus juga bisa digunakan. Belajar berbicara adalah proses yang kita lalui, di mana sejak kecil kita sering berbicara kepada orang tua kita untuk meminta sesuatu. Dalam proses tersebut, kita bisa belajar bicara, bagaimana kita menyampaikan suatu pesan kepada orang tua kita, apa yang kita mau, apa yang kita maksud, yang kemudian pesan tersebut bisa tercapai dengan baik. Hal tersebut juga berlaku untuk public speaking, di mana semakin sering kita berlatih, semakin kita mencobanya, semakin ahli kita melakukan public speaking. Dalam banyak hal, public speaking memiliki persamaan dengan percakapan biasa. Beberapa persamaan itu adalah: 1. Penyampaian pesan public speaking maupun percakapan biasa sama-sama disusun mengikuti logika, sistematis, dan tahap demi tahap agar pesan dapat disampaikan dan dimengerti. Kedua, menyesuaikan isi dan cara penyampaian dengan rekan atau lawan bicara atau audiens. Ketiga, pesan disampaikan dengan tujuan untuk mendapat dampak positif dan maksimal. Keempat, dalam percakapan atau dalam public speaking, pembicara harus dapat menyesuaikan apa yang disampaikan sesuai dengan reaksi dari lawan bicaranya atau audiens yang kita dapatkan. Walau memiliki beberapa kemiripan antara public speaking dengan percakapan biasa, tetapi terdapat 3 perbedaan antara public speaking dengan percakapan biasa, yaitu 1. Pesan yang disampaikan public speaking lebih terstruktur, di mana waktu yang tersedia dalam public speaking sangatlah terbatas, dan pembicara tidak bisa diinstruksi jika ada hal yang disampaikan tidak mengerti oleh audiens. Oleh karena itu, para public speaker harus mempersiapkan segala sesuatunya agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens sesuai dengan tujuan pembicara. Kedua, tata bahasa dan tata cara bicara yang digunakan. Public speaking menggunakan tata cara bahasa yang lebih formal dibanding dengan percakapan biasa. Dalam public speaking, penggunaan bahasa seperti slang, bahasa gaul, jargon, atau tata bahasa yang buruk lainnya tidak bisa digunakan dalam dunia public speaking. Oleh karena itu, di dalam dunia public speaking, setiap kalimat yang diucapkan perlu diucapkan dengan benar, tidak menyinggung para audiens yang hadir, dan dapat dipahami oleh audiens yang hadir.
Apalagi pesan yang disampaikan dalam public speaking tidak bisa diralat dengan begitu saja, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat para audiens merasa dihargai. Ketiga, penggunaan metode penyampaian pesan. Pada waktu percakapan biasa, kita bisa berbicara dengan intonasi yang sangat cepat. Contohnya, kita bisa menggunakan tanya jawab secara langsung seperti betul kan atau kamu tahu tidak, dan mengharapkan jawaban lainnya pada saat itu juga. Pada percakapan biasa, bahasa tubuh kita juga menggunakan bahasa tubuh yang santai. Tetapi dalam dunia public speaking, kita perlu menyesuaikan volume dan juga intonasi suara agar dapat dijelaskan atau terdengar jelas oleh audiens yang hadir. Sebagai public speaking, kita juga harus mempersiapkan memperhatikan penggunaan postur tubuh dan bahasa tubuh yang sopan serta menghindari kebiasaan buruk yang tidak enak dilihat oleh para audiens, contohnya seperti menggaruk-garuk kepala, menggoyang-goyangkan badan yang memperlihatkan kegugupan kita saat berbicara. Karena perbedaan-perbedaan di atas, kita perlu berbicara bagaimana cara public speaking yang baik dan terus berlatih untuk bisa menjadi pembicara public speaking yang efektif. Baik, para pemirsa, sebagai penutup, kemampuan public speaking adalah kemampuan keterampilan yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia kita dengan cara yang sederhana, tanpa adanya kekerasan. Memiliki keterampilan public speaking juga bisa membuat kita lebih unggul dibanding orang lain. Kemampuan public speaking juga bisa dipergunakan untuk semua kalangan seperti pelajar ataupun bidang lainnya. Sebagai seorang public speaking pemula, memiliki rasa cemas atau gugup merupakan hal yang wajar untuk kita semua. Tetapi perlu kita ingat, sebagai seorang public speaking, kita harus bisa mengontrol rasa cemas tersebut dengan cara terus berpikir positif seperti meyakinkan diri sendiri. Saya yakin saya bisa menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita melakukan public speaking, kita juga harus mempersiapkan segalanya, baik itu persiapan bahan materi yang akan disampaikan hingga atribut yang kita gunakan. Kata-kata bijak untuk video kali ini adalah don't ever you feel afraid if you wanna to be a good speaker. Baiklah untuk seluruh pemirsa atau hadirin, tentunya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bugi Satrio Adiwibowo, SE, MIKOM, PhD, selaku dosen mata kuliah Public Speaking dari Universitas Esa Unggul, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga pemirsa yang telah menonton saya pada kesempatan kali ini. Dengan demikian, semoga dengan adanya video ini, pemirsa ataupun teman-teman memiliki inspirasi untuk menjadi public speaking. Jika saya melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu di dalam kata atau hal-hal lainnya dalam penyampaian pesan dalam video ini, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Auliavinka Dinda Pratiwi. Saya mengucapkan sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.